apakah ada makanan khusus untuk menguatkan hafalan? Apakah ada makanan khusus untuk menguatkan hafalan? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, ini yang penting. Maksudnya mungkin ini menguatkan hafalan ilmu, hafalan yang bermanfaat. Hafalan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada semua hamba. Hanya saja ada orang yang kuatkan hafalannya menghafal yang baik, dan ada orang dikuatkan hafalannya menghafal yang buruk. Ketika seorang diberikan hafalan yang baik, menghafal yang baik-baik, dan kuat hafalannya menghafal yang baik, menghafal ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal hukum, dan seterusnya, maka inilah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ulama kita mengatakan bahwa yang pertama kali kalau ingin kita dikuatkan hafalan kita menghafal yang baik-baik, maka yang pertama kali kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah Ta'ala, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Karena dengan itulah Allah Ta'ala akan memberikan hadiah kepada kita, kepada seorang dengan nurul basirah, cahaya basirah. Dia akan diberikan pemahaman yang baik, dimudahkan ilmu, dan dikuatkan hafalan, menghafal yang baik. Hafalan yang baik, kuatnya hafalan seorang menghafal hal-hal yang bermanfaat, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika ada orang kuat hafalannya tapi kuat menghafal yang tidak baik, kuat menghafal nyanyi-nyanyian, lagu-lagu dan seterusnya, nah ini musibah. Ada orang seperti itu, lemah dalam menghafal yang bermanfaat tapi sangat kuat ketika hafalannya itu tentang yang dosa, maksiat. Maka ini azab. Ini adalah azab, dan ini tanda bahwa orang ini memiliki banyak dosa. Jadi kalau kita ingin dikuatkan hafalan kita menghafal yang baik, maka yang pertama kali kita harus mencari ridha Allah Ta'ala. Kita harus mencari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus banyak latihan. Latihan menghafal. Latihan menghafal. Untuk menguatkan hafalan, kita harus sering melatih diri untuk menghafal. Sedikit demi sedikit. Awalnya kita menghafal 2 ayat sehari sulit, tapi lama-lama akan mudah. Lama-lama kita akan bisa menghafal 5 ayat sehari, lama-lama 1 halaman sehari, dan seterusnya. Semakin lama dan semakin sering kita menghafal, maka akan semakin mudah, dan juga semakin kuat hafalan itu di hati kita. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengucapkan kalimat yang sangat luar biasa dalam kitab beliau At-Tibb An-Nabawi. Wa ayyu 'udwin kasurat riyadatuhu qawiyah. Anggota tubuh mana saja kasurat riyadatuhu, yang sering dilatih, maka dia akan kuat. Anggota tubuh kita ini yang mana saja yang sering dilatih, maka dia akan kuat. Orang yang sering melatih kakinya, dia akan kuat kakinya. Yang sering latihan lari, dia akan kuat lari. Yang sering mengangkat beban barbel dan seterusnya, akan kuat ototnya. Wa khususan ala naw'i tilkar riyadah, terkhusus lagi pada jenis latihan yang dia lakukan itu. Orang yang melatih kakinya menendang, kuat, akan kuat tendangannya. Orang yang melatih tangannya, melatih diri memanah, akan bagus hasil panahannya, dan seterusnya. Bal kullu quwwatin
Fahadha sya'nuha, bahkan semua kekuatan yang ingin kita dapatkan pada tubuh kita, maka dengan inilah cara mendapatkannya. Fa inna man istaktsara minal hifdzi qawiyat hafizatuhu, maka siapa yang istaktsara minal hifdzi, yang sering menghafal, yang tekun menghafal, qawiyat hafizatuhu, akan kuat hafalannya. Dan sebaliknya, orang yang jarang menghafal maka akan lemah hafalannya, akan mudah dia lupa, akan cepat pikunnya. Wa man istaktsara minal fikri qawiyat quwwatuhul mufakkirah, dan siapa yang sering menggunakan otaknya berpikir, sering berpikir, maka akan kuat juga pikirannya. Wa likulli udwin riyadatuhu takhussuh, dan setiap anggota tubuh ini riyadatuhu, ada cara latihannya masing-masing yang khusus padanya. Ini yang kedua di antara cara menguatkan hafalan adalah dengan terus menghafal. Dan perlu diperhatikan bahwa aktivitas perbuatan menghafal ini, kalau kita lihat dari para ulama kita, ini adalah amalan yang kita bawa sampai mati. Banyak orang salah paham tentang menghafal. Sebagian orang semangat menghafal ketika masih belajar, ketika masih sekolah, ketika masih kuliah. Padahal kalau kita lihat biografi sejarah para ulama kita, mereka menghafal meskipun menjelang kematian. Karena ilmu dengan hafalan tidak bisa dipisahkan. Ilmu kita yang sebenarnya adalah apa yang ada di dalam dada kita, apa yang ada di dalam hati kita, bukan apa yang ada di catatan-catatan kita. Ilmu kita yang sebenarnya adalah apa yang kita bawa mati, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga aktivitas menghafal ini aktivitas yang tidak boleh putus. Kita yang meskipun sudah tua, alhamdulillah sudah hafal 1 juz, tambah lagi sampai mati, tambah hafalan. Yang sudah hafal surah duha, tambah lagi hafalan. Jangan terputus, kita terus menghafal sampai mati. Hafalan ini menghafal rutinitas kita sampai mati. Sebagian orang hanya menghafal ketika sekolah, setelah menjadi ustadz, setelah menjadi kiai, berhenti menghafal. Ini sangat-sangat keliru. Ini tidak paham hakikat dari hafalan. Jadi kita terus menghafal. Dengan seringnya kita menghafal, maka otak kita akan terbiasa dengan itu dan akan kuat dari segi hafalannya. Dan sebaliknya, kalau kita jarang menghafal, maka ini akan melemahkan kemampuan kita menghafal. Sebagaimana orang yang jarang mengangkat beban berat, itu akan melemahkan ototnya. Orang yang jarang lari akan melemahkan kakinya, dan begitu seterusnya. Setiap anggota tubuh kita ini semakin jarang digunakan, maka dia akan semakin lemah. Kemudian juga diantara yang bisa kita lakukan selain cara ini, dan ditanyakan sini makanan. Jadi bukan hanya makanan. Jadi kita butuh cara tadi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi maksiat. Ingat perkataan yang disandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'a su'ahibdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluhkan kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, maka beliau menunjukiku untuk menjauhi maksiat. Karena beliau mengatakan karena ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nur, cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan pesan Imam Malik rahimahullah kepada Imam Syafi'i di awal pertemuan beliau, inni arallaha qad qadhafa fi qalbika nuran, aku melihat bahwa engkau ini diberikan cahaya oleh Allah di dalam hatimu, fala tutfi'hu bil zulmatil ma'asi, maka jangan engkau padamkan cahaya Allah ini dengan maksiat. Harus takwa. Kemudian yang kedua, sering menghafal, tidak putus menghafal. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan makanan. Ini akluz zabib, banyak makan kismis, ini zabib.
Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, "Man ahabba an yahfazal hadis falyakul az-zabib." Siapa yang ingin hafal hadis, maka hendaknya dia sering makan zabib atau kismis. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kismis kan macam-macam. Semakin besar kismis itu semakin bagus faedahnya, manfaatnya. Kemudian juga ya di antara yang bisa dikonsumsi yang membantu adalah zanjabil, ya jahe. Ini jahe bagus untuk hafalan. Kemudian juga ya asal, madu asli. Ini bagus, apalagi kalau dicampur air, dilarutkan di air hangat, diminum setiap hari. Kemudian juga ya minyak zaitun diminum, habbatus sauda, ya kurma. Kalau yang makanan yang ada di kita ya kacang-kacangan, ya ini bagus untuk hafalan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Dan juga tentunya berdoa kepada Allah Ta'ala untuk ya dikuatkan hafalan. Dan ulama-ulama besar kita, sangat mudahnya mereka mengucapkan ayat Al-Quran atau menghadirkan hadis-hadis itu karena mereka terus murajaah. Hanya disebutkan misalnya dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau tidak pernah berpisah dari kitab Bulughul Maram, kitab Ibnu Hajar rahimahullah tentang hadis-hadis ahkam. Makanya ketika berdalil beliau sering mengatakan ya sebuah hadis, kemudian beliau sebutkan hukum Ibnu Hajar, hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar, disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, karena beliau tidak pernah lepas. Meskipun beliau sudah jadi alim, allamah, ulama sedunia, tapi beliau tetap tidak ya lepas dari kitab beliau Bulughul Maram. Itulah ulama, terus dengan hafalannya, terus mengulang hafalannya sehingga kuat. Wallahu a'lam.